Hai Shalom Gen, happy Sunday buat kita semua. Kita berharap kalian dimanapun kalian berada tetap dalam kondisi sehat. Setelah kita akan memuji dan menyembah Tuhan, mari kita siapkan hati, pikiran, dan posisi tempat kita yang paling nyaman untuk memuji Tuhan, supaya kita bisa fokus untuk memuji Tuhan dan kita bisa merasakan hadirat dan kasih-Nya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, kami masih dikasih kesempatan Tuhan satu kali lagi Tuhan untuk beribadah Tuhan. Walaupun lewat media online Tuhan, kiranya Engkau beserta kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau siapkan hati pikiran kami Tuhan untuk hanya fokus kepadamu Tuhan. Kami ingin panjatkan pujian penyembahan kami Tuhan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Ini pujian, ini doa, dan ini ucapan syukur kami Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ini kami Tuhan datang menyembah-Mu di tempat kami masing-masing. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh Kau Allah yang ajaib. Oh. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Kau yang memimpin setiap kami, Tuhan. Mungkin kami beribadah dalam keadaan yang tidak seperti sebelumnya, keadaan yang tidak biasa, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Engkau menyampaikan pesan kebenaran-Mu kepada setiap kami yang mendengarkan, sehingga kami boleh memetik kebenaran-Mu dan kami hidupi di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami sukacita dan damai yang daripada-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup. Amin. Selamat pagi saudara sekalian, Shalom. Pagi hari ini saya mau sharing kepada teman-teman yang sebagian besar masih studi, dan saya pernah mengalami masa di mana masa yang kalian alami saat ini sebagai seorang murid adalah sebuah masa yang tidak mudah, karena di samping kita mesti mencari jati diri kita, kita juga perlu memikirkan masa depan kita. Siapa yang tidak mau memiliki masa depan yang baik, saudara sekalian? Teman-teman, semua pasti mau. Saya mau, teman-teman mau. Dan saya teringat akan sebuah film, The Fast and the Furious. Sudah pasti teman-teman tahu film itu seperti apa. Kebut sana, kebut sini.
Masa muda itu seperti itu teman-teman sekalian, agak liar. Tapi juga masa yang membuat kita bertanya, sesudah studi selesai, saya ini mau kemana ya? Saya mau kuliah di mana? Apakah saya mau langsung kerja? Kalau memang saya mau kerja di mana? Masa muda begitu banyak pertanyaan, apapun yang dipikirkan, pergumulan yang seringkali membuat kita menjadi takut dan khawatir, saudara sekalian. Teman-teman sekalian, mau tahu masa depan kita akan seperti apa nanti? Cari Tuhan. Tuhan akan beri tuntunan untuk masa depan kita semua. Saya melihat komunitas memiliki peranan yang sangat penting sekali dalam hal ini. Apakah itu komunitas di sebuah keluarga, sekolah, lingkup pertemanan, dan pastinya komunitas di dalam sebuah gereja. Banyak kali Tuhan itu berbicara kepada kita melalui sebuah komunitas. Dan komunitas membantu kita mengerti dan memahami kita punya hidup lebih baik. Bukankah kita pernah mendengar istilah pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik? Kebiasaan kita itu mempengaruhi masa depan kita, saudara, teman-teman. Apakah kebiasaan kita adalah kebiasaan di dalam anugerah Tuhan? Ketika hidup kita didasari dengan kasih dan kepedulian Tuhan, maka masa depan itu sungguh indah. Karena hidup kita Tuhan sertai dan kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Amsal pasal 23 ayat 18, saya mengajak teman-teman sekalian membuka ayat firman ini. Dikatakan di sana, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bahkan firman Tuhan di Yeremia pasal 1 ayat 5, di ayat yang lain berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Siapa yang menjamin itu jauh lebih penting, saudara, teman-teman. Dan itu melampaui semua kekhawatiran kita. Tuhanlah yang menjamin kita. Mungkin akal manusia kita itu terbatas. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang baik kepada kita semua. Bahkan sebelum kita ada dan menginjakan kaki kita di dunia ini. Ada masa di mana kita begitu galau. Ada masa di mana kita begitu penuh perasaan dan melo. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kita. Dan Tuhan tahu pergumulan kita semua, teman-teman sekalian. Teman-teman, Tuhan tahu segala sesuatu mengenai diri kita semua. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Bahkan Tuhan tahu sebelum kita memerlukan sesuatu, Dia tahu bahwa nanti kita akan memerlukannya. Dan ketahuilah, Tuhan kita itu baik. Tuhan kita itu kasih. Dan peduli terhadap kita punya masa depan. Maka jangan kita menyerah dan jangan kita bodoh, teman-teman sekalian. Tetap percaya dalam Tuhan. Bahwa Dia akan selalu menuntun dan memelihara dan membawa kita kepada hidup yang lebih baik. Amin. Saudara sekalian, melihat situasi saat ini sungguh tidak mudah. Keadaan memaksa kita untuk stay di rumah lebih banyak. Program pembelajaran berubah menjadi online dan mengalami penurunan efektivitas. Teman-teman mungkin mengalami hal itu. Kita sedang dihadapkan kepada situasi yang tidak mudah dan mengkhawatirkan bagaimana masa depan kita nanti bersama-sama sebagai manusia di bumi, yang dimana isu virus ini yang global, mendunia, seluruh manusia mengalaminya juga. Tapi kita harus percaya Tuhan take control semua itu. Kita jangan takut, ini semua akan berlalu, dan kita tetap beriman di dalam Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan sukacita dan damai
pada waktunya. Cari Alkitabmu, teman-teman. Baca dan renungkan di waktu-waktu seperti ini. Cari tempat yang tersembunyi, yang dimana orang tidak bisa lihat. Mungkin di kamarmu. Berdoalah dan memohon kepada Tuhan. Biar semua ini cepat berlalu. Dan kita bisa beraktivitas secara normal. Dan berdoa juga agar kita tuh diberikan damai dalam kondisi yang seperti ini. Teman-teman, anggap hari ini saya sebagai seorang kakak yang sedang memberikan nasihat. Yang dimana dulu saya pernah menyesal karena pilihan-pilihan yang salah yang saya buat. Dan saya tidak mau teman-teman membuat pemilihan yang serupa, yang justru mengalir kepada sesuatu yang tidak baik. Teman-teman, masalah yang sesungguhnya yang kita alami, apakah kita percaya kepada Tuhan? Pertanyaan yang sederhana, apakah kita percaya kepada Tuhan? Apakah kita percaya kalau masa depan itu Tuhan yang pegang? Apakah kita percaya? Apakah kita mau membiarkan Tuhan itu menuntun hidup kita sepenuhnya? Kita memberikan hidup kita, kehendak kita, biar Tuhan yang tuntun. Apakah hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan? Saudara, kekhawatiran itu banyak memakan habis energi. Satu kali saya berbincang-bincang dengan seorang teman. Dia berkata, 95% kekhawatiran hidup kita itu tidak terjadi. Ya, betul. Banyak kali apa yang kita khawatirkan dan takutkan sesungguhnya itu tidak pernah terjadi. Jadi kekhawatiran itu sama sekali tidak memberikan manfaat bagi hidup kita. Hanya membuat kita menjadi gelisah dan ujung-ujung kita tidak beriman dan tidak percaya kepada Tuhan. Banyak kali pikiran dan logika kita bermain, tetapi di manakah iman kita, teman-teman sekalian? Bahkan dalam keadaan yang seperti ini, yang tidak ideal. Teman-teman, siapakah yang menentukan kita punya masa depan? Tuhan. Untuk kita tahu masa depan kita dan tujuan kita, kita perlu kenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, kita mengenal cara kerja Tuhan, saudara. Kita tahu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dan percayalah, Tuhan tidak memberikan kita batu ketika kita meminta roti. Cara kerja Tuhan itu tidak selalu sama dengan logika pemikiran manusia. Dan banyak kali ambisiusnya manusia itu ujung-ujung tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan berarti saya mengatakan kita tidak boleh ambisius. Tetapi kita harus mengecek apakah itu sesuai dengan firman dan kebenaran Tuhan. Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan bagi hidup kita sebagai anak-anaknya. Contohnya, ketika si A mau menjadi dokter, maka A pasti menjadi dokter. Teman-teman, cara kerja Tuhan itu tidak seperti itu. Kalau si A tidak bertanggung jawab dalam hidupnya, maka A tidak akan pernah menjadi dokter. Semua itu hanya teori dan dicita-citakan secara teori, tetapi tidak ada usaha dan tanggung jawab yang dilakukan untuk mengarah kepada tujuan tersebut. Cara kerja Tuhan selalu melibatkan tanggung jawab manusia. Sejauh mana kita mau eksplor diri kita dan kita mau kembangkan dan kita mau produktif, semua itu akan mendatangkan hasil yang baik. Dan semua itu melibatkan keaktifan teman-teman sekalian. Itulah kenapa Tuhan tidak suka kepasifan seseorang. Bukankah firman Tuhan berkata di Yakobus pasal 4 ayat 17, jika
Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ketika kita tahu ada sesuatu yang baik yang harus kita lakukan, ada sesuatu yang benar yang harus kita lakukan, tapi kita tidak lakukan, maka itu sesuatu yang Tuhan tidak senang, teman-teman sekalian. Maka sebagai seorang murid Kristus, sebagai seorang anak-anak Tuhan, kita perlu mendisiplinkan diri dan rajin dan menggapai cita-cita kita dengan semangat, dan tentunya dengan doa dan iman yang teguh di hadapan Tuhan. Dan percaya Tuhan akan menuntun kita semua, sehingga kekhawatiran kita, ketakutan kita itu tidak lagi menjadi masalah dalam kehidupan kita. Dan kita akan dengan semangat menghadapi apa yang akan terjadi di depan kita, seperti apa. Oleh karena Tuhan menuntun kita dan memberikan kita damai. Tuhan itu baik. Mari kita melakukan sesuatu yang baik, meskipun di dalam kondisi seperti ini yang memaksa kita tuh banyak di rumah, banyak godaan untuk bermalas-malasan. Tapi kita mau bangun, kita gak mau meskipun kondisi seperti ini, tapi kita mau tetap produktif. Teman-teman sekalian, Tuhan peduli terhadap masa depan kita semua. Semua pergumulan dan masalah kita pasti akan ada penyelesaiannya. Jangan takut dan percaya kalau Tuhan itu selalu menuntun kita semua. Kalau ada kesempatan untuk kita berubah, kapan waktunya? Saat ini, teman-teman sekalian. Demikian sharing firman Tuhan yang sederhana pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua dan membekali kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin bersemangat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Kau yang berkati setiap kami yang mendengarkan. Berikan kami sukacita, biar kami merenungkannya dan kami hidupi dalam hidup kami. Dan Kau yang berkati Tuhan kami semua yang mendengarkan. Kau berkati kami semua Tuhan anak-anak-Mu dengan berkat-Mu, dan memberikan kami hidup yang penuh dengan kedamaian yang daripada-Mu, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami selanjutnya di dalam Engkau, di dalam hadirat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Amin.